Penonton tumben sepi nih. Apa jangan-jangan pada mudik ya? Mudik. Pada mudik ya? Mudik. Waduh, pantesan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rombongan datang nih biasa. Banyak banget dong. Nama juga halal bihalal. Cuma nyiapin 3 amplop ini. Ya, namanya juga. efisiensi kan. Tahu aja. Kebetulan kami dari Aumania nih. Dari Aumania? Aumania. Kita tes dulu ya. Aumania. Kurang kompak. Aumania. Udah kayak serigala ya. Iya. Ini bawa apa, Tong? Ya, selain kita mau halal bihalal, saya juga bawa makanan dong. Hasil lebaran nih. Ini opor nih. Opor apa ini kosong begini? Namanya juga opor sisi. Oposisi itu. Iya. Oke lah. Kita nggak sabar nih mau salam-salaman sama yang viral nih. Oke. Ya udah. Ini aja nih ya, malah banyak salahnya. Amplopnya cuma Iya. satu aja ya. Satu juga kosong nih. Iya. Makasih udah datang ya. Makasih bang. Maaf lahir batin. Dapat amplop. Iya. Kamera mana? Kamera yang mana? Sisanya dibagi-bagi aja ya. Efisiensi soalnya. Iya. Maaf lahir batin. Ya masuk TV. Maaf lahir batin. Masuk TV. Makasih ya udah pada datang penonton luar biasa. Suaranya sekali lagi mana Aumania? Nah gitu dong. Studio 1 Metro TV rame lagi. Oke gimana? Langsung kita mulai aja ya. Baik penonton dan pemirsa. Kita mulai, inilah Midnight Live! Penonton dan juga pemirsa Minal Aidin wal Faizin, Midnight Friends, selamat lebaran. Buat yang sudah di kampung halaman, selamat berkumpul dengan keluarga. Dan buat yang belum bisa mudik, bisa pakai AI ya, buat ganti background foto biar kelihatan mudik ke kampung. Padahal masih di kosan. Ngomongin AI, dunia teknologi kembali gempar. Setelah DeepSeek, kini AI terbaru dari Tiongkok, Manus, siap bikin Amerika migran. Sementara Indonesia, pengembangan AI masih ala kadarnya. Masih pakai alamiah intelligence. Tiongkok nggak main-main, pemerintah mereka gaspol. Startup AI didukung penuh. Kalau di sini, pemerintah kita masih sibuk urus regulasi yang dijadwalkan kelar bulan Juni nanti. Mungkin takut ya AI bakal dipakai buat nyari koruptor dengan akurasi 100%. Tapi kayaknya AI secanggih apapun tetap nggak bisa tuh ngalahin kesaktian koruptor yang bisa ngilang. Sebelumnya AI Tiongkok, DeepSeek sempat bikin petinggi Silicon Valley panik. Bahkan pemerintah Amerika sampai ngeluarin aturan. Siapapun yang pakai AI buatan Tiongkok bisa kena denda atau dipenjara. Bahkan Presiden Donald Trump yang biasanya cuma sibuk ngeblok follower Twitter, dia aja sampai bilang, kita harus berbenah. Kalau begini terus bisa boncos gue. Lalu bagaimana AI di Indonesia? Kita mah slow aja ya nggak? Uye! As nggak nih? Masih tahap penjajakan, kayak orang PDKT, ngobrol panjang lebar tapi status belum ada kepastian. Bisa aja saya. Di saat AI Tiongkok bikin dunia panik, warga kita pakai AI buat hal-hal kreatif. Seperti curhat ke chatbot karena bosen curhat ke temen yang ujung-ujungnya cuma bilang, ya udah sabar aja. Atau bikin AI buat nebak wajah pas tua, padahal tabungan buat masa tua aja nggak ada. Teknologi makin canggih ke depan, tapi mindset masih belum mengikuti zaman. Kayak kalian nih penonton, baterai habis masih dijemur di genteng. Lo kira rengginang? Jadi kesimpulannya AI di Tiongkok makin mengancam sampai bikin was-was Amerika. Kalau wus-wus itu PP Jakarta Bandung ya, wus. Bolak-balik. Bisa aja saya. Sementara AI di Indonesia masih dipakai buat seru-seruan. Mungkin nanti muncul AI lokal yang spesialis jawab pertanyaan, kapan nikah? Jawabannya ikut teladan pemerintah.
Gubernur Jatim single mother, Gubernur Jabar dan Jateng, bahkan presiden kita aja single father. Jadi selain bingung di mana ibu kota Indonesia, Jakarta apa Nusantara, Anda juga jangan bingung kalau ditanya kapan nikah. Relationship goal aja kadang meleset, goalnya bisa dianulir VAR. Tapi kalau aku ke kamu kan memang udah kayak tendangan meleset. Sayang sekali pemirsa. Kita lanjut ya penonton? Oke, kita lanjut. Balik suasana lebaran. Kemarin pada sholat Id di mana nih Midnight Friends? Di masjid apa di lapangan? Yang jelas bukan di IKN kan? Jadi begini ceritanya begini ya. Masjid Negara IKN direncanakan bisa menggelar sholat Id perdana di IKN tahun ini. Tapi kita tahu itu semua rencana, anggaran dan alasan yang menentukan. Dan ternyata Masjid Negara IKN, ya IKN, ini kita nungguin, belum jadi. Ibarat pacaran lama, udah lamaran, udah sebar undangan, pas hari H, gedung resepsi yang disewa mendadak dipakai buat rapat undang-undang. Batal deh sholat Id perdana di IKN karena bangunan belum jadi dan beresiko. Jadi buat kalian yang kemarin maksa sholat Id di sana, jangan pakai kopiah ya, tapi pakai helm proyek. Kalau mau wudhu, tayamum aja, manfaatkan debu pembangunan daripada mubazir. Kalau bisa sekalian siapin sound system horeg, biar khotbah nggak kalah sama suara mesin bor dan palu. Otorita IKN bilang masjid ini bakal rampung akhir 2025. Berarti tahun depan kemungkinan bisa dipakai. Kalau masih belum, ya beritanya bakal sama lagi. Cuma progresnya aja nambah mungkin jadi 75%. Belum kelar juga dong ya? Gak apa-apa, santai aja Pak, bangun masjidnya. Orang Indonesia sabar-sabar kok. Udah biasa nunggu janji-janji kampanye yang gak kesampaian. Nunggu harga sembako turun yang bikin habis kesabaran. Bahkan sabar nungguin promosi jabatan. Tapi ujung-ujungnya disikat teman, simpanan atasan. Masjid yang digadang-gadang akan menggantikan peran Masjid Istiqlal ini dibangun untuk 60.000 jemaah. Tapi untuk sementara jemaahnya masih dalam bentuk harapan. Lalu gimana nasib para pegawai otorita IKN dan pekerja proyek yang ada di sana? Tenang, jelang lebaran mereka bisa mudik dan work from anywhere alias kerja dari mana saja sejak 24 Maret lalu. Masuk kerja aja IKN sepi apalagi work from anywhere ya. Sepi IKN-nya, ramai beritanya. Bicara mudik, sejumlah ruas jalan tol IKN juga sudah dibuka secara fungsional sebagai jalur alternatif untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik lebaran 2025. Karena belum begitu ramai, jadi untuk saat ini belum ada liputan khusus kondisi arus lalu lintas mudik di tol IKN. Tapi jika nanti IKN sudah beroperasi penuh dan ramai, kemungkinan akan ada liputan khusus mudik dari IKN ke kota-kota sekitarnya. Pemirsa, kami laporkan langsung laporan mudik kali ini dari Simpang Bonus Sambal Terong Pedas, Bontang, Nusantara, Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Penajam, dan sekitarnya. Terpantau, kepedesan maksudnya. Kan tadi disingkat Bonus Sambal Terong Pedas ya. Tapi kita doakan aja semoga tahun depan sholat Id di IKN benar-benar bisa digelar dan IKN sudah beroperasi. Karena percuma masjidnya jadi, jemaahnya sepi, beritanya rame. Baik, penonton dan juga pemirsa, kita lanjut lagi ke berita selanjutnya ya. Ya, Midnight Friends, sudah pada di kampung halaman atau masih di perantauan nih? Ya, suasana mudik lebaran tahun ini lebih sepi dari notifikasi WhatsApp yang tiap menit bunyi centang-centing, isinya ucapan lebaran template yang copy paste dari grup sebelah. Pendek kan nggak apa-apa, pendek nggak apa-apa, asal tulis sendiri gitu kan. Kreatif dikit. Mudik lebaran tahun ini turun, salah satunya terbukti dari penjualan tiket bus akap anjlok 30%.
Biasanya lebaran, bus sibuk antar penumpang, sekarang sibuk antar doa. Doa berharap ada penumpang. Apalagi calo tiket yang biasanya lebaran sibuk narik harga jadi mahal, sekarang narik nafas panjang. Di saat warga puyeng, lihat harga tiket pesawat makin terbang, dan pengusaha bus akap sepi penumpang, Wali Kota Depok punya terobosan. Mobil dinas yang harusnya untuk kepentingan pekerjaan bisa dipakai jalan-jalan ke kampung halaman. Kayaknya Pak Walkot punya definisi sendiri nih soal kerja ya. Kerja nganter anak ke rumah saudara, kerja makan ketupat di rumah mertua, dan kerja ngabisin anggaran negara buat kepentingan keluarga. Jadi kalau ASN Depok maksa pakai mobil dinas buat mudik, ya saya cuma bisa bantu doa semoga perjalanan lancar sampai kampung halaman. Bukan tersendat di sekitar Kuningan, tepatnya di ruang penyidikan. Gak cuma itu, ekonomi lebaran tahun ini juga lebih lesu dari mood paksu abis antar istri tawaf keliling mall. Perputaran uang turun drastis, THR tipis, sementara harga kebutuhan pokok bikin nangis. Pemerintah bilang ini karena faktor global. Dikira beli ketupat pakai Bitcoin kali ya. Terkait lesunya perputaran uang lebaran tahun ini, Menko Ekonomi Erlangga Hartarto buka suara. Ia membantah kalau perputaran uang turun. Pak Erlangga bilang pemerintah sudah siapkan banyak program dan bansosnya juga sudah jalan. Ia pun mengungkapkan bahwa Kemenko Perekonomian punya perhitungan sendiri dan yakin perputaran uang akan meroket. Tunggu, yakin meroket pakai hitung-hitungan sendiri? Mungkin yang dihitung perputaran uang circle pejabat. Karena kalau circle rakyat yang meroket perputaran utang. Gali lubang, gali, nggak ketutup-tutup nih. Udah ketutup ngutang lagi. Baru nutup satu lubang, nambah 10 lubang. Tapi tenang, pemerintah tetap peduli sama citra mereka sendiri. Ya biasa, jelang lebaran, pejabat lebih pilih bagi sembako daripada membagi solusi tingkatkan daya beli. Jurus andalan membuat rakyat terlena, sementara nanti sampai rumah baru ingat kalau gas habis tapi duit cuma cukup buat beli lilin. Masak tuh nasi pakai lilin. Lagi-lagi tenang lagi-lagi. Pemerintah sedang mencari solusi. Ya masih dicari, semoga cepat ketemu ya. Karena biasanya solusi kayak cari sinyal di hutan tuh kadang ada tapi sering hilang-hilangan. Jadi lebaran tahun ini bukan cuma soal maaf-maafan, tapi juga bertahan dengan kesabaran. Selamat Idul Fitri, jika bisa mudik dan dapat THR, jangan lupa bersyukur. Dan bagi yang belum bisa mudik dan berkumpul dengan keluarga, yang penting transferannya udah mudik kan? Ya itulah sajian pembuka Midnight Live pada malam ini. Jika ada fakta yang bikin kuping panas atau realita yang bikin kita was-was, mewakili seluruh tim Midnight Live mengucapkan selamat lebaran, lupakan dulu polemik, kebijakan, apalagi basa-basi mencari solusi. Sekarang kita maaf-maafan ya. Besok lanjut lagi, kita beritakan lagi. Baik, penonton dan juga pemirsa, setelah jeda iklan, kita akan lihat seperti apa suasana ibu kota Jakarta. Emang masih ibu kota ya? IKN kan belum jadi. Udah tapi belum. Udah tapi belum. Kita pantau saat lagi pemirsa, tetaplah di Midnight Live.